Marco! Mantap! Ringkasan lengkap One Piece Chapter 1006 sudah keluar, Leo. Terima kasih kami ucapkan untuk Redon dari Arlong Park Forum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Manga One Piece Chapter 1006 diberi judul Sang Ksatria, Hyogoro the Flower. Di chapter kali ini, kita diperlihatkan color sprite yang menakjubkan. Asli, keren banget. Para elit kelompok bajak laut buas, mulai dari Hyakuzu no Kaido, 3 All-Star, Jack Sang Tandus, Queen Sang Wabah, dan King the Whalefire. Kemudian 5 Tobiropo, yaitu Black Maria, Who is Who, Sasaki, Disdrake, Pekwan, dan Ulti. Baik, chapter kali ini dimulai dengan Bao Huang. Dia memperhatikan kelompok Yamato. Kemudian dia mengumumkan lokasi mereka ke seluruh kastil. Setelah mendengarkan informasi tersebut, Sanji harus memutuskan kelompok mana yang akan dia bantu. Para Sarung Pedang Merah atau kelompok Momonosuke. Dan kemudian dia membuat keputusan, tetapi sepertinya kita tidak tahu keputusan mana yang dia ambil atau kemana dia pergi. Note, terungkap di mana Yamato menyembunyikan Momonosuke. Ternyata di bagian belakang bajunya. Tapi ya, meski nggak di muka, ya tetap menang banyak si Momo. Berlanjut, Pulau Onigashima masih melayang, tentunya dengan kekuatan Kaido ya. Kita bisa melihat bahwa Fujiyama tidak begitu jauh. Fujiyama di sini adalah gunung yang ada di negeri Wano Kuni, yang memang serupa dengan Gunung Fuji di Jepang. Di luar kastil, bulan purnama tertutup awan. Kita melihat Charlotte Perospero duduk di atas batu. Di atasnya, Carrot dan Wanda telah kembali ke bentuk normal. Mereka berada di tanah yang dikelilingi banyak tiang-tiang permen dan tombak. Perospero mengalahkan mereka dan sekarang memasuki kastil. Ternyata, Carrot dan Wanda bukan tandingannya Charlotte Perospero. Dan sepertinya kembalinya Carrot dan Wanda ke wujud Ming-nya atau keluar dari wujud sulongnya. Salah satunya karena bulan purnama yang tertutupi awan. Seperti itukah kiranya? Menarik. Kemudian di panggung utama, Marco the Phoenix bertarung melawan King the Whalefire dan Queen Sang Wabah. Sekaligus ya, 2 lawan 1 coy. GG bener Bang Marco. Makin jatuh hati tentunya fansnya. Gak sabar nunggu action figurnya datang yang rencananya buat dikirim ke rumah sahabat marga anime yang beruntung nantinya. Berlanjut, Disdrake dan kakek Hyogoro berdiri berdampingan untuk melindungi Tony Chopper dari pasukan Scratchmin Apu dan Kaido sampai dia menciptakan antibodi atau antivirus wabah virus iblis es. Kakek Hyogoro terinfeksi dengan Korioni atau virus iblis es yang nampaknya mengeluarkan setiap kekuatan yang ada di tubuh seseorang, sehingga mereka atau virus tersebut dapat mengamuk dan menghancurkan apa saja secara membabi buta sebelum orang yang terinfeksi mati. Hal ini menyebabkan kakek Hyogoro kembali ke wujud besarnya untuk sementara. Akhirnya sedikit tercerahkan ya Leo. Ternyata bukan kemampuan seperti Laugi yang mampu menciptakan kekuatan dan massa otot, atau mungkin kemampuan spesial dari kakek Hyogoro. Ternyata semua itu atau tubuhnya yang mulanya kecil berubah tiba-tiba menjadi besar seperti masa lalu, itu nampaknya karena virus iblis es. Tapi secara jelasnya, mari kita tunggu saja kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kemudian cerita berlanjut. Kakek Hyogoro the Flower menggunakan Hana no Itoryu atau gaya satu pedang, bunga, dengan serangan Tobatsu Kohai. Kakek Hyogoro the Flower mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan mengalahkan Mima Warigumi, termasuk juga Hotei, dan hampir semua orang yang ada di lantai itu atau lantai panggung utama kastil kediaman Kaido.
Saat kakek Hyogoro menyerang dan mengeluarkan jurusnya, dia berpikir tentang bagaimana dia dulu menyesal karena tidak bergabung dengan Kozuki Oden untuk melawan Kaido saat peristiwa bentrok Akazaya atau abdi setia Kozuki Oden bersama dirinya melawan bajak laut buas 20 tahun yang lalu. Namun, sekarang Kinemon dan aliansi telah melakukan penyerangan, dan dia atau kakek Hyogoro telah menemukan murid yang hebat, yaitu kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Dengan alasan itu, sekarang dia atau kakek Hyogoro the Flower bisa mati tanpa penyesalan. Melihat situasi di panggung utama atau lantai dasar yang memang menyudutkan pihak Kaido, Queen mencoba menembakkan sinar laser dari mulutnya ke arah kakek Hyogoro the Flower. Namun Marco the Phoenix menyerang leher Queen dengan serangannya, sebuah serangan seperti Marco mengeluarkan bola api atau tendangan bola api. Widih, keren. Saat fokus menghentikan Queen, King memanfaatkan keadaan. Dia bergerak dengan cepat dan memotong salah satu sayap Marco. Namun Marco the Phoenix tidak terlalu berdampak. Dia pergi ke atas sebuah bangunan, kemudian menumbuhkan sayap baru, dan kemudian menembakkan serangan api yang kuat yang disebut Bluebird atau Blue Fire Ghost. Dan serangan tersebut mengirim King terbang menabrak atau membentur dinding dengan sangat keras. Sebuah serangan seperti semesan atau hantaman ya. Dan belum selesai sampai di situ, Marco the Phoenix kembali menyerang dan menerjang King yang terpojok dengan hantaman lututnya. Dan saat itu, di saat yang bersamaan, saat Queen mencoba bangkit kembali, Marco menggunakan serangan baru yang disebut Ongun, sebuah tendangan cakar burung pinik menghantam Queen lagi. Marco berkata jika dia kelelahan dan sedikit berdarah karena harus melawan 2 orang lawan dengan bounty 1 miliar berry sekaligus. Dan di tengah kebadasan Marco the Phoenix, tiba-tiba Charlotte Perospero memasuki ruangan dan melihat Marco. Menarik, memihak kemana nih si paman permen gulali atau Charlotte Perospero? Ikut menyerang Marco atau ikut membantu Marco? Menarik untuk kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Cerita kembali ke kakek Hyogoro the Flower. Korioni atau virus iblis es mengambil alih tubuhnya. Jadi dia meminta seorang Yakuza untuk membunuhnya sebelum dia berubah total dan kehilangan kesadarannya. Sepertinya itu bos Yakuza, yaitu Yatepe. Kakek Hyogoro the Flower berlutut dan berpikir bahwa dia tidak menyesali apapun saat Yakuza mengayunkan pedangnya ke lehernya. Sedikit membahas, bukannya mereka sudah tahu ya untuk memperlambat penyebaran virus dengan cara dipanaskan atau menciptakan api. Kok nggak dilakukan ya? Nantilah kita lihat di manga versi HD-nya agar kita bisa bahas secara lengkap dalam review atau dongeng seperti biasanya. Jadi Leo, tunggu ya, kalian tentu akan puas karena review atau dongeng kita berbeda dengan tetangga. Dan pra-review selesai, minggu depan tidak libur, alhamdulillah, sehat selalu untuk Oda Sensei. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.嘘つけ！